Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bab 5 tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Ananda kabarnya? Sehat kan? Semoga kesehatan selalu menyertai kita. Semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, pada kesempatan kali ini dari bab 5, temanya adalah tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Ananda semua, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk mendapat memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baiklah Ananda semua, yang seperti tadi Ibu jelaskan, untuk pembahasan kita kali ini, temanya tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ananda semua, tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah? Bagaimana strategi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar dapat selamat sampai di Madinah? Atau selanjutnya kita akan belajar yuk perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dari persiapan, berangkat sampai tiba di Madinah. Baik, yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana kaum kafir Quraisy ini kepada Nabi Muhammad, maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut yang berwarna hijau yang dibuatkan oleh Hadramaut yang biasa beliau pakai. Nah, dapat keesokan harinya nih mereka sungguh terperanjat. Kenapa? Karena hanya mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketika ditanya, Ali bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu." Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah selanjutnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah Abu Bakar. Nah, Nanda, jadi Nabi Muhammad ini sebelum melakukan hijrah, dia ke rumah Abu Bakar dulu. Nah, pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar dan ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nah, Nanda, dengan permintaan itu dikabulkan oleh Abu Bakar. Dan Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Abu Bakar bahwasannya beliau telah mendapatkan izin untuk berhijrah. Dia juga telah menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penunjuk jalan ketika nanti mereka akan berhijrah. Nah, yang selanjutnya adalah awal perjalanan. Ananda semua, pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian yang bertepatan dengan tanggal 12 atau 13 September 622 Masehi, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah Abu Bakar dan beliau berdua tidak melewati pintu depan, akan tetapi dari celah rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk apa? Nah, hal ini dilakukan yaitu untuk kehati-hatian beliau ketika berjalan kaki ke Gua Sur. Bahkan beliau berjalan dengan ujung jari-jari kakinya. Supaya apa yo? Supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Muhammad di Gua Sur? Kita simak ya. Kaum Quraisy amat membenci dakwah Nabi Muhammad. Mereka kemudian menganiaya dan akan melenyapkan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad bersama Abu Bakar kemudian bersembunyi di dalam Gua Sur. Nah, Ananda semua, kaum Quraisy ini pun segera mengejarnya. Dan untuk mengelabui kaum Quraisy, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus sepasang burung merpati untuk bersarang dan bertelur di dekat mulut Gua Sur. Ananda, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus seekor laba-laba kecil untuk membuat jaring yang besar di mulut gua. Nah, kaum kafir Quraisy yang mengejar Nabi Muhammad pun tidak jadi masuk ke dalam karena di mulut gua terdapat sarang laba-labanya, dan mereka berpikir tidak mungkin Nabi Muhammad akan bersembunyi ke dalam gua. Ananda, jika ada orang masuk ke dalam gua itu, dari logika mereka, tentu sarang laba-laba dan burung merpati yang ada di depan mulut gua itu akan rusak. Nah, dikarenakan di situ ada laba-laba dan burung merpatinya juga tentunya akan pergi dari sana. Kemudian perjalanan hijrah Nabi yang selanjutnya adalah perjalanan ke Madinah. Ananda semua, pada hari ketiga, tepatnya pada hari Senin, Rabiul, maksud ibu, pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantar mereka ke Madinah. Selanjutnya yaitu setelah sholat Jumat, beliau menuju ke Yasrib yang sejak hari itu namanya berubah menjadi Madinatul Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah.
juga dinamai dengan Thayyibah. Maka sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Bara bin Aziz yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah yang sangat gembira seperti gembiranya mereka menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Perjalanan hijrah Nabi selanjutnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah dan beliau disambut dengan sangat meriah, baik itu di jalan atau di atas rumah-rumah. Masyarakat dari berbagai penjuru, di antaranya juga terdapat para wanita yang sangat mengeluk-elukan beliau dengan begitu banyak melakukan syair-syair pujian yang sangat mengharukan. Sama-sama yuk. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina Terima kasih sudah bersama-sama bernasib bersama Ibu. Nah, itu adalah salah satu nasyid yang dibacakan ketika penyambutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ananda semua, apa sih artinya yang tadi itu? Telah terbit bulan purnama yang menerangi kami dari celah Bukit Wada. Yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Patutlah kami bersyukur kepada siapa? Kepada Allah, karena dai penyeru kejaran Allah itu telah berseru dan telah datang ke hadapan mereka, sebagaimana mereka yang sangat menanti kedatangan Rasul. Nah, Ananda semua kaum muslimin yang ikut pindah dari Mekah bersama Rasulullah ke Madinah, ya. Nah, dikenal dengan nama kaum muhajirin. Yang pindah bersama Rasulullah atau yang hijrah bersama Rasulullah itu dikenal dengan nama kaum muhajirin. Akan tetapi dengan penduduk Madinah sendiri yang tadi mengumandangkan syair yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah tersebut itu disebut dengan kaum Ansor. Jadi ada kaum muhajirin dan ada kaum Ansor. Ananda semua, itu adalah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yang mana tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nanda, dengan perjalanan Nabi ini, semoga ada hikmah di baliknya. Maka, semoga kita selalu sehat dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.